tahun 2020. Hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul If the World is Ending, yang berisikan tentang apa-apa saja ini hancur atau terjadinya kiamat. Menurut agama Buddha, alam semesta telah mengalami banyak siklus pembentukan dan kehancuran yang tidak terhitung. Karena banyak sekali siklus pembentukan dan kehancuran alam semesta ini, maka tidak dapat diketahui bagaimana awal mula makhluk pertama yang terdapat dalam. Lebih lanjut, siklus alam semesta dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, periode kehancuran atau Samvata Kappa. Periode pertama dari siklus semesta dimulai saat terjadinya hujan deras yang menyirami 100 miliar tata surya, sampai padamnya api, surutnya air, atau redanya angin besar. Dengan demikian, kehancuran alam semesta dapat disebabkan oleh unsur api, air, ataupun angin. Buddha juga menjelaskan bahwa dunia ini akan hancur ketika 7 matahari muncul di dunia. 7 matahari ini tidak muncul secara bersamaan, melainkan muncul secara bertahap dan dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab kehancuran alam semesta ini tak lain adalah 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan atau lobah, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Yang kedua, periode berlangsungnya kehancuran atau Samvatai Kappa. Periode ini berakhir saat munculnya hujan deras yang menandai akan terjadinya pembentukan semesta. Selama periode ini, alam semesta dalam keadaan kosong karena semua materi telah musnah. Hanya terdapat kegelapan yang mencekam. Yang ketiga, periode pembentukan atau Vivata Kappa. Periode ini dimulai di mana air hujan tersebut menggenangi seluruh alam semesta yang kosong. Kemudian, angin muncul dan menekan serta membulatkan air tersebut seperti bulir air di daun teratai. Dikarenakan tertekan oleh udara, air menyatu membentuk unsur lainnya hingga menyebabkan terbentuknya kembali berbagai alam kehidupan. Yang keempat, periode berlangsungnya pembentukan atau Vivaratai Kappa. Setelah munculnya benda-benda langit bersama dengan terbentuknya bumi, muncullah humus di atas permukaan bumi yang memiliki warna, bau, dan rasa seperti lapisan di atas permukaan tajin yang berasal dari cucian beras. Kemudian para makhluk yang berasal dari alam Brahma terlahir kembali di bumi. Tubuh mereka bercahaya dan melayang-layang di angkasa. Para makhluk ini memakan humus tersebut, akhirnya mereka pun dikuasai oleh kemelekatan. Setelah waktu yang lama mengonsumsi humus tersebut, tubuh mereka pun semakin padat dan semakin mirip dengan tubuh manusia. Mereka kehilangan cahaya tubuhnya dan mulai menampakkan perbedaan fisik sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan perbuatan masa lampau mereka. Setelah itu mulai timbul hawa nafsu yang menyebabkan munculnya tempat tinggal yang dibangun untuk menyembunyikan aktivitas seksual mereka. Lalu terjadi kejahatan yang membangun stratifikasi sosial. Dengan begitu, sistem pemerintahan pun terbentuk. Pada awalnya, manusia memiliki usia yang sangat panjang, yaitu 80.000 tahun. Namun, karena timbulnya 3 kejahatan, umur manusia pun berkurang menjadi 10 tahun. Kemudian naik kembali. Demikianlah umur kehidupan manusia naik dari 10 tahun hingga tak terhingga saat mereka mengembangkan kebajikan. Namun, turun bila mereka dikuasai oleh kejahatan. Hal ini akan terus berulang-ulang terjadi sampai 64 kali. Pada periode berlangsungnya pembentukan semesta yang kita alami saat ini, telah muncul 4 orang Buddha, yaitu yang pertama, Kakusanda, yang kedua, Konagamana atau Kanaka Muni, yang ketiga, Kasapa, dan yang keempat, Gautama atau Sakyamuni. Dan akan muncul lagi seorang Buddha, yaitu Metteyya atau Maitreya. Untuk menghindari 3 akar kejahatan, kita bisa melaksanakan 5 Pancasila Buddhis yang berisikan Anatipata, Weramani, Sikap Padam, Samadhyami, Adinadana, Weramani, Sikap Padam, Samadhyami, Kame Sumicacara, Weramani, Sikap Padam, Samadhyami, Musawada, Weramani, Sikap Padam, Samadhyami,
Surameraya Majapandadatana Weramani sikap padam samadhyami. Sikap padam samadhyami. Artinya, yang pertama, aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Yang kelima, aku bertekad akan melatih diri menghindari minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.